salam sehat ya. Baik, ketemu lagi dengan saya dan Cip Desa di channel Medi Story ini. Kali ini saya akan membuat video ya mengenai ciri-ciri janin tidak berkembang di dalam kandungan. Apa saja tanda-tandanya. Tapi sebelumnya yang mungkin bergabung di channel Medi Story ya bisa bantu subscribe di channel di bawah ini ya agar Mams tidak ketinggalan juga video-video terbaru dari channel Medi Story. Dan juga di share ya ke media apapun ya channel ini agar lebih bermanfaat untuk ibu hamil di luar sana. Baik, langsung saja yuk kita bahas. Pertanyaannya seperti ini. Bu Bidan, penjelasan kemarin Ibu menjelaskan nih bahwa saya ya kemarin membahas mengenai munculnya flek pada hamil muda atau di trimester pertama. Tetapi Bu Bidan ya ketika flek itu muncul ada juga yang mengalami perdarahan dalam artian abnormal ya. Yang pertama ya ciri-cirinya keluar flek ya atau perdarahan pervaginam ya yang disertai dengan kram perut. Oke. Kram itu bisa di bagian kiri atau di bagian kanan atau di bagian bawah perut. Kemudian perdarahannya juga itu secara volumenya aja sudah abnormal ya. Berbeda dengan penjelasan saya kemarin yang mengenai flek normal terjadi atau mungkin flek yang masih kategori ringan ya di masa implantasi atau di masa penempelan bakal janin pada dinding rahim. Ini beda. Dia ada tanda-tanda yang abnormal, salah satunya tadi ya perdarahannya banyak, kemudian disertai dengan kram perut, kemudian adanya juga dirasa-rasa kok pergerakan janinnya kok berkurang ya. Dan yang kedua, tanda kedua adanya kram perut. Dan ada nyeri perut juga, kemudian ada kram ya, perut itu terasa kayak ada yang nyengkrem gitu. Rasanya kayak diremes. Nah, di bagian bawah itu biasanya ya. Itu namanya kram perut. Biasanya ada juga yang tembus sampai ke punggung, sampai nyeri pinggang. Itu juga ada. Nah, kemudian dari perdarahannya itu pun volumenya lebih banyak nih daripada dibandingkan dengan perdarahan yang ringan yang terjadi pada proses implantasi di trimester pertama. Ya, yang ketiga hilangnya tanda-tanda kehamilan secara tiba-tiba. Biasanya kalau kehamilan trimester pertama, trimester kedua ada nih tanda-tandanya. Memang nggak semua ibu hamil ya mengalami hal ini, tetapi mayoritas pasti ibu hamil akan mengalami hal ini ya, pasti ya. Itu mual ya, ada rasanya mual, kemudian ada rasanya pengen morning sickness ya, muntah di pagi hari atau mungkin nafsu makannya kadang terganggu ya, kemudian pusing, kadang pusing tiba-tiba, badan capek seperti itu, kemudian payudara itu terasa lebih kencang, kemudian badan itu terasa sering kecapean, lemes, letih ya, itu pasti dialami oleh ibu hamil ya. Hal itu memang terjadi bila mana terjadinya yang namanya flek atau yang termasuk kategori kandungan lemah ya. Kemudian ketika Mams melakukan ini USG ya, tanda yang keempat ini tidak ada kantung kehamilannya belum muncul. Nah biasanya nih kantung kehamilan itu akan muncul di usia kehamilan biasanya nih ya 7-12 minggu. Itu pasti biasanya kantung kehamilannya sudah kelihatan banget. Kalau untuk di bawah usia kehamilan itu biasanya masih ada tanda itu pembesaran uterus ya. Kalau misalkan ada garis satu titik lonjong bulat tapi titik, tapi dia itu ada tanda pembesaran uterus ya, itu sudah positif. Biasanya dilakukan USG lagi 2 minggu lagi itu pasti akan terlihat jelas gitu. Oke, ketika Mams mengalami USG tidak ada kantung kehamilannya, nah itu tanda-tandanya juga janin tidak berkembang.
Kemudian tanda yang berikutnya ya, ketika kantung kehamilan sudah ada nih ya, kemudian sudah ada juga bakal janin nih. Mungkin ini Mams ada di trimester, masuki trimester kedua ya. Kemudian dilakukan DJJ ya, dilakukan DJJ ketika USG itu tapi tidak terdengar. Padahal usia kehamilan di minggu ke-10 ya, sudah ke minggu 10 ya. Ini biasanya 10-11 itu sudah terdengar nih untuk suara detak jantung janin, tetapi kok tidak ada suara yang terdengar di alat USG-nya itu ketika dicek. Nah, makanya itu salah satu tanda dari janin yang tidak berkembang. Maka dari itu pentingnya Mams melakukan kontrol ya di masa kehamilan. Sekarang sih ada aturannya terbaru. Dulu tuh hanya minimal 4 kali dalam siklus kehamilan selama 9 bulan. Tetapi kalau sekarang sudah dianjurkan secara Kemenkes ya itu 5 kali ya, di trimester pertama ya itu 2 kali ya, trimester kedua bisa 1 kali, trimester ketiga bisa 2 kali ya. Itu bisa yang kedua kali itu bisa dilakukan minimal di dokter 1 kali dan juga di bidan 1 kali. Baik, itu tadi ya Mams, ciri-ciri janin yang tidak berkembang. Jadi Mams harus benar-benar antisipasi ya, lebih prepare, lebih preferred lagi untuk masa kehamilannya ya. Apakah kehamilan ini normal? Apakah ada tanda-tanda yang mungkin aku harus melakukan sesuatu sebelum hal yang tanda kutip terjadi ya. Maka Mams harus benar-benar waspada karena kalau misalkan kehamilan muda itu sangat riskan sekali ya. Kemudian apalagi di kehamilan ke trimester ketiga juga. Kalau kehamilan trimester kedua sih biasanya aman sih Mams ya, tinggal mengatur pola makan, nutrisi aja. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan lain bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat video yang saya buat. Terima kasih, bye.